Bulah itu istilah ahli hadis, tambahan yang diterima. Dan nanti akan kita bahas di riwayat Imam Ahmad bahwa melihat dengan mata ini telah datang jalan yang lain. Ternyata Abu Syihab yang meriwayatkan dari Jarir dengan tambahan ayanan itu tidak berkesendirian. Datang riwayat yang lain di Musnad Imam Ahmad, di Abdillah anaknya Imam Ahmad di kitabnya Sunan. Nanti akan kita sebutkan, dan pelajaran ini di pelajaran yang akan datang mungkin asar atau kapan, menjelaskan bahwa lafaz ayanan tidak berkesendirian Abu Syihab. Maka setelah kita mengetahui riwayat hadis ini dari Abu Syihab berkesendirian dan dia rawi yang sikoh dan tidak ada dari para ulama terdahulu dan yang sekarang yang mendoifkan, bahkan Imam At-Tabrani mensahihkan dan Imam Al-Albani taraja dari pendoifannya sehingga mensahihkan, maka kita yakini tambahan lafaz satarawna rabbakum ayyanan adalah lafaz yang sahih. Paham sekarang? Maka itulah manhaj muhaddisin. Di saat ingin menjelaskan di babnya, seperti sekarang kita memasukkan kepada bab yang kedua hadis, dibahas dulu sahih atau tidak. Jangan-jangan nanti dhaif. Setelah dibahas dengan gamblang dan berlembar-lembar ternyata dhaif. Maka dibahas dulu sahih, sepakat sahih. Bahkan para ulama tidak ada yang mendhaifkannya. At-Tabrani dan Al-Albani pun taraja dari pendhaifannya. Sudah sahih. Ya, kalau begitu kita masuk kepada pembahasan. Kita mengeksploitasi dan mengeksplorasi dari lafaz ini. Maka sebentar lagi kita salat. Satarawna rabbakum ayyanan. Setelah kita mengetahui riwayat ini tambahannya sahih, maka kita masuk kepada pembahasan kalimat iyanan. Fa iyanan i'rabnya dia hal mansub. Karena dia adalah masdar ayyana yu'ayyinu iyanan. Masdar yang ketiga dari ayyana yu'ayyinu iyanan. Maka i'rabnya hal mansub. Apa maknanya hal mansub? Ay hal al-muslimun yarawna rabbahum yaumal qiyamah mansub. Idan ma i'rab iyanan ya Hudzaifah? I'rabnya apa? Iyanan innakum satarawna rabbakum iyanan. Ay hal mansub. Maknanya melihat seorang muslim kelak di hari akhirat dalam keadaan, ay hal bimakna keadaan dengan kedua mata. Ini bantahan jelas. Wastafatna min hadihi ziyadah tufidu ru'yatillah bil basar. Maka dari tambahan ini makin jelas kepada kita. Kita akan melihat dengan apa? Dengan kedua mata. Seperti kedua mata ini alat melihat. Di dunia kita melihat rembulan, kita melihat masjid, kita melihat komputer, semua dengan mata. Dan begitu pun kita melihat Allah di hari akhirat dengan kedua mata. Ini faedah yang bisa kita ambil dari lafaz ayanan karena i'rabnya hal dalam keadaan melihat. Dan kembali kepada lafdul Arab, karena hadis ini dari ucapan Nabi Arabi, maka indal Arab idza dzukira kalimat ayanta syai ayanan ay aradahu bi ainik. Maka di lugatil Arabiyah jika disebutkan iyanan, ayanan maknanya dengan kedua mata. Sehingga indal Arab disebutkan ayantu syai'a, ayanta syai'a, ayantum syai'a, maknanya engkau melihat sesuatu. Ayantu, ayanta maknanya kamu melihat, aku melihat dengan kedua mata. Maka di sini innakum satarawna rabbakum iyanan, maknanya kalian akan melihat Rabb kalian dengan kedua mata. Ini faedah yang kedua. Pertama tadi definisi i'rabnya hal mansub. Faedah yang kedua memberikan faedah kita akan melihat, menjadi keyakinan kaum muslimin melihat Allah itu dengan kedua mata. Dan faedah yang ketiga di sini Nabi mengabarkan kaum mukminin melihat Allah dengan kedua mata, membantah kelompok Al-Jahmiyah dan Mu'tazilah hina za'amu anal murad biru'yah ay al-ilm. Lihat mereka kelompok ahlul bidah bermain-main terus dengan
dalil. Maka mereka menafikan kaum muslimin melihat Allah, kemudian di akhirnya mereka mengatakan, ya sudahlah, kalau kalian tetap bersikukuh, yang bahasan Sundanya kekeh, kalian melihat Allah, ya sudah, kita melihat Allah, nggak apa-apa. Tapi dengan hati. Nah, itu dari mana mereka mengatakan dengan hati? Kita melihat Allah, tapi dengan hati, ayanan dari mana? Maka di sini pembahasan kita dengan ayanan membantah kelompok Al-Jahmiyah dan Al-Mu'tazilah tidak ada dengan hati, bahkan dengan mata kepala. Maka ucapan mereka dibantah dengan hadis ini, riwayat iyanan, disebutkan oleh para ulama seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar dan yang lainnya, li'ana iktiron ar-ru'yah bil ain la yahtamilu an yakuna bimakna al-ilm. Maka sekarang hadis-hadis ru'yah di hadis Jabir yang mutafakun, hadis Jarir yang mutafakun alaih, innakum satarawna rabbakum, tanpa disebut ayanan, bermain-mainlah orang-orang tadi ahlul bid'ah dari Jahmiyah dan Mu'tazilah. Oke lah, melihat Allah, kalian ingin begitu? Oke. Tapi apa? Dengan hati. Nah, adanya riwayat ayanan di riwayat Al-Bukhari yang berkesendirian dan sahih tadi kita bahas adalah mengkhususkan melihatnya itu dengan mata. Ini bantahan atas mereka yang mengatakan tapi melihatnya dengan hati bukan dengan mata. Maka kesimpulannya kelompok ahlul bid'ah, mereka capek-capek membantah Al-Quran dan sunnah dari pemahaman ahlu sunnah yang benar. Apa tujuannya? Memalingkan, membuat fitnah saja. Seperti sekarang mereka gembar-gemborkan melihat Allah tetapi tidak dengan kepala, mata kepala, tapi dengan hati. Maksudnya juga apa dengan hati? Ya maksudnya digelitik di dalam hati ini datang Allah. Padahal hakikatnya Allah nggak datang, Allah nggak dilihat, di dalam hati melihat Allah. Kenapa capek mentakwil-takwilkan seperti itu? Datang hadis yang jelas. Innakum satarawna rabbakum iyanan. Kalian akan melihat Allah dengan kedua mata. Enough, selesai. Dan di Al-Quran juga, wujuhu yawma idhin nadirah ila rabbiha nadiratun. Kalimat nanti akan kita bahas, nadiratun ila rabbiha, melihat kepada Allah dengan kedua mata. Maka kenapa harus takalluf dengan hati? Terus definisinya bagaimana melihat dengan hati? Kita di dunia ini melihat dengan mata, tidak melihat dengan hati. Apakah hepar yang mempunyai penyakit hepatitis B, hatinya kena virus, bisa melihat apa tidak? Di dunia bisa. Kesimpulannya kita melihat dengan kedua mata. Lalu di hari akhirat kenapa pindah kepada hati? Dan mana dalilnya? Maka ini menjadi pendalilan bahwa kelompok ahlul bid'ah, mereka ingin menafikan kita melihat Allah. Dan yang lebih baik kita katakan kepada mereka, kalian dari dulu menafikan sifat melihat Allah, ya sudahlah, terserah kalian mau melihat Allah, tidak bisa melihat Allah, terserah kalian. Adapun kami ahli sunnah, justru melihat Allah itu adalah lambang supremasi paling tinggi dari kenikmatan yang Allah berikan. Seperti di dalam ayat, lilladina ahsanul husna wa ziyadah. Orang-orang yang beramal soleh itu diberikan surga dan tambahan. Dan tafsirnya nanti di hadis Suhaib ibnu Sinan diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allah akan mengatakan kepada penduduk surga, wahai penduduk surga, azidukum syai'an, kami tambahkan lagi kenikmatan. Maka orang-orang penduduk surga yang mabuk kepayang dengan kenikmatan Allah, dari bidadari, terus bidadari. Emang paling nikmat bidadari apa? Ada makanan, ada minuman, iya, mesti bidadari. Al-muhim, semua orang dalam keadaan mabuk kepayang, kenikmatan dari Allah. Dan yang kedua, yang bahkan bekas dulu dimasukkan api neraka kemudian masuk surga, semuanya di saat dikatakan oleh Allah, azidukum syai'an ya ahlal jannah, wahai penduduk ahlu surga, aku tambahkan lagi kenikmatan yang ada pada kalian. Apa jawabnya? Ya Rabbana qad anqadtana minan nar wa adkhaltal jannatak. Wahai Allah, engkau telah menyelamatkan kami dari siksa api neraka yang bagaimana siksanya. Kemudian engkau masukkan kepada surga dan mendapatkan kenikmatan yang agung ini. Maka nikmat apa lagi yang akan engkau berikan kepada kami? Merasa cukup.
Balasan dari Allah dari keimanan dan amal soleh, sholat berjamaah, menuntut ilmu dan sebagainya. Di dunia kita capek-capek ini dibalas dengan surga, mereka sudah puas. Namun Allah yang maha penuh rahmah belum memberikan kenikmatan yang di atas kenikmatan. Dinamakan high enough, puncak kenikmatan. Maka kata Allah, ada di sana puncak kenikmatan. Apa? Yatajalla Rabbuna Jalla wa'ala. Allah membukakan tabir penutup antara dia dengan hambanya. Maka di saat dibuka terkesiap seluruh kaum muslimin melihat wajah Allah yang mana mereka semuanya terpesona dan terkesiap. Wa nasu minan ni'am alladhi ma'ahum. Maka mereka lupa dari kenikmatan yang ada. Kenikmatan makanan, minuman, menikah dengan bidadari dan sebagainya, itu semuanya tidak ada apa-apanya. Terkesiap dengan melihat wajah Allah yang Allah tampakkan atas dirinya, ternyata itu puncak prima dari kenikmatan di dunia, di hari akhirah kelak. Maka ini yang dinafikan oleh orang-orang mubtadi'ah dari kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah, dan Asy'ariyah. Mereka menafikan sifat Allah bisa dilihat. Maka kita katakan, ya sudahlah, terserah kalian. Kalian tetap kukuh, kalian tetap bahasa Jawanya ngengkel, kalian tetap kekeh bahasa Sundanya, and in English strongly, dan bahasa Padangnya apa? Bersikukuh. Pak Anas, apa bersikukuh bahasa Padangnya? Enggak dengar saya. Jadi mereka kelompok ahlul bid'ah bersikukuh. Kita tidak akan melihat Allah. Kita katakan, ya sudah, terserah kalian. Kita meyakini justru melihat Allah puncak kenikmatan. Maka di hadis tadi Suhaib ibn Sinan, semua orang penduduk surga melihat wajah Allah terkesiap. Barulah mereka menyadari bahwa melihat Allah itu kenikmatan yang besar. Dan Nabi membaca ayat, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Maka untuk orang-orang yang beriman dimasukkan kepada surga sebagai balasan, itu sudah cukup dari segala cukup. Ditambah melihat wajah Allah, dan nanti akan datang hadis-hadis di bab yang akan datang, melihat wajah Allah bukan di arasatil kiamah, bukan, tetapi di surga. Ternyata itu adalah puncak kenikmatan bagi kaum muslimin. Dan nanti akan kita bahas, setiap hari tidak, setiap hari Jum'ah. Jadi kita beriman nanti, seperti kita sekarang, sebaik-baiknya hari apa? Hari Jumat. Dan itu kami rasakan dulu waktu bersama Syekh Mukbil, karena tidak ada libur kecuali hari Jumat. Di saat kita bangun dari Fajr, kemudian kita mendengar surat As-Sajdah, walau tara idil mujrimuna nakisu. Hari Jumat? Iya. Alhamdulillah. Semua orang Indonesia, orang Eropa, orang Yaman main bola, ada yang melaksanakan kegiatannya, yang nyuci, yang mencuci dan sebagainya. Libur, senang. Dan itu sesuai hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, afdalu ayyam tatlu syams fihi al-jum'ah. Sebaik-baiknya hari, keluar matahari padanya adalah hari Jumat. Maka di surga pun demikian. Nanti akan datang hadis dari Anas ibnu Malik yang banyak, dari riwayat-riwayat yang lain, Ibnu Mas'ud juga, bahwa Allah menjadikan di surga hari Jum'ah berkumpul semua dari semua penduduk surga, dan para nabi dan para aulia as-salihin, dan juga dari orang-orang as-siddiqin dan syuhada, dan orang-orang penduduk surga semuanya berkumpul di gelanggang yang luas. Kemudian datang Allah Jalla wa'ala, dan itu yang diinginkan. Maka dilihat oleh kaum muslimin, tujuannya melihat Allah. Puas dengan Allah menampakkan dirinya, maka disebutkan nanti di dalam hadis, ada barokah dengan melihat Allah, bahwa mereka bertambah tampan dan bertambah baik dari badannya dan sebagainya dengan melihat wajah Allah. Kemudian mereka pulang kepada keluarga mereka di rumah melihat semakin tampan dan sebagainya. Kesimpulannya, melihat wajah Allah adalah kenikmatan puncak prima, dan kelompok ahlul bid'ah malah menafikannya. Maka kita katakan, al jaza min jinsil amal, kamu akan mendapatkan balasan dari apa yang kamu perbuat setimpal.
kamu menafikan melihat Allah, ya sudah, nanti kamu tidak akan pernah melihat Allah, ya dan billah. Kalau tidak bisa melihat Allah di surga, berarti di mana? Wallahu a'lam, di neraka ataupun di surga tetapi tidak dihijabi, tidak melihat Allah. Allahul musta'an. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum.